Ruang Baper, ruang bahas pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat ATR semuanya? Dan ini kali pertama kita ketemu di program terbaru kita, Ruang Baper, ruang bahas pertanahan. Dan untuk edisi pertama ini kita sudah kehadiran satu ahli pertanahan mungkin ya. Bapak Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara, Bapak Setio. Selamat sore Pak Setio. Selamat sore Mas Lukman, sehat? Ya Alhamdulillah. Pak Setio apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Wah, ya semangatnya luar biasa Pak Setio. Kita bakal ngobrol santai soal pertanahan nih Pak di ruang baper ini. Baper, bukan bawa perasaan ya Pak. Bahas pertanahan. Iya. Dan untuk episode pertama ini kita akan bahas satu topik yang memang sedang jadi perbincangan cukup ramai Pak di masyarakat kita tentang tanah wakaf. Nah Pak Setio nih, menurut Bapak tanah wakaf itu yang seperti apa? Jadi gini Mas Lukman, kita bicara tanah wakaf itu pertama pasti secara agama, karena tanah wakaf itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi harus hati-hati dalam pengenalan tanah wakaf. Dalam hal ini untuk tanah wakaf berarti dari pewakif sudah ada niatan untuk memberikan wakaf kepada baik itu perorangan atau badan hukum. Dan di Undang-Undang 41 2004 mengenai wakaf itu tanah si pewakif bisa memberikan wakaf beberapa hal, diantaranya ada berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah mengenai tanah. Kami di DPN Banjarnegara, Mas Lukman, perlu kami informasikan bahwa untuk tanah-tanah wakaf di Banjarnegara kita sampai saat ini ada target per desa itu 5 bidang, dan seperti kita ketahui bahwa di Banjarnegara ada kurang lebih 278 desa. 278 desa dengan masing-masing desa 5 tanah wakaf. 5 bidang tanah wakaf. Tanah wakaf itu bisa berupa tanah darat, tanah sawah, ataupun mushola, ataupun masjid. Di dalam permohonan tanah wakaf, kantor Banjarnegara memberi banyak kemudahan. Satu di antaranya mengenai biaya pensertifikatan tanah wakaf adalah 0 rupiah. 0 rupiah gratis ya? Gratis, 0 rupiah, khusus tanah wakaf. Kemudian yang kedua, mengenai persyaratan tanah-tanah wakaf, kita juga memberi kemudahan dalam hal ini berkaitan dengan yang pertama, akte wakaf, ada akte pengesahan nadir, ada saksi, dan khusus untuk bidang-bidang tanah yang kebetulan sudah bersertifikat, tetapi si pemilik sudah meninggal, kita bisa langsung dimohon kepada nadir atau takmir, mungkin takmir desa, itu langsung tanpa harus dalam tanda kutip melalui proses waris terlebih dahulu. Itu bisa langsung. Kita bahas nanti ya. Nah, dari tanah wakaf itu kan artinya sudah ada kerelaan antara si punya tanah pada orang yang menerima ya Pak ya. Betul. Tapi kah kenapa nih tanah wakaf walaupun sudah sama-sama rela tapi harus disertifikatkan? Ya gini Mas Umar, bicara tanah adalah sesuatu hal yang di istilah Jawa itu sedemuk baduk senyari bumi. Apa itu? Jadi orang itu dibela-belain mencari atau membeli sebidang tanah, dan itu harus dipertahankan dan dibuktikan dengan tanda putih hak milik berupa sertifikat, termasuk tanah-tanah wakaf. Dan kami salah satu syarat di dalam permohonan tanah wakaf adalah adanya persetujuan dari calon ahli waris si pewakif. Kenapa kami menyampaikan di situ, Mas Lukman? Dikarenakan seperti kita ketahui bahwa
orang sudah punya niat baik untuk mewakafkan, tetapi jangan sampai niat yang baik itu caranya nanti keliru. Dalam hal ini, calon ahli waris harus tahu bahwa orang tuanya melakukan atau memberikan tanah untuk wakaf. Jadi jangan sampai nantinya timbul sengketa. Oh, berarti walaupun tanah wakaf itu juga ada potensi untuk sengketa tanah wakaf juga, Pak. Bisa. Dan perlu diketahui bahwa wakaf itu tidak bisa dicabut kembali. Beda dengan permohonan hibah dan segala macam, itu bisa dicabut. Karena sekali lagi, bicara tanah wakaf adalah bicara urusan manusia dengan Tuhannya. Artinya memang apapun kondisi tanah itu memang ada potensi untuk sengketa, dan melalui pensertifikatan tanah wakaf ini salah satunya adalah untuk melindungi dari kemungkinan-kemungkinan sengketa di masa depan, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian apakah ada peraturan yang mengatur tentang pensertifikatan tanah wakaf itu, Pak Setio? Ada Mas Lukman, itu seperti kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang 41 2004, kemudian Peraturan TMA nomor 2 tahun 2017, kemudian PP 2005 tahun 2015 tentang proses wakaf, itu ada semua di situ. Dan untuk datanya juga ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Ya. Artinya memang dinilai untuk pensertifikat tanah memang sangat penting ya Pak ya untuk disertifikatkan untuk tanah wakaf ini. Dan untuk BPN sendiri, khususnya di BPN Banjarnegara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, ada nggak sih kemudahan atau layanan-layanan khusus untuk mewadahi pensertifikat tanah ini? Ada Mas Lukman. Jadi kami bekerjasama dengan Kemenak dan KUA seluruh Kabupaten Banjarnegara, kita mengadakan semacam penyuluhan sosialisasi tanah wakaf. Kemudian yang terakhir kemarin di bulan April ini, minggu kemarin kalau tidak salah tanggal 20, kita di Desa Gumelem Kulon melaksanakan akte ikrar wakaf secara massal. Dan antusias masyarakat itu kita nanti wadahi dengan bekerja sama dengan KUA PPWS tempat untuk jemput bola. Di dalam hal ini kami sekali lagi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan Kemenak serta KUA selaku PPAIW memberikan kemudahan kepada masyarakat. Itu diantara seperti itu Mas Lukman. Oh ya, luar biasa sekali itu upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara untuk mewadahi, memberi kemudahan pensertifikat tanah dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Oh ya, luar biasa sekali. Satu pertanyaan terakhir sebelum ke pertanyaan dari netizen nih Pak. Sepengalaman Bapak nih di Kantah dalam upaya suksesi atau mensukseskan sertifikasi tanah wakaf ini, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi Bapak dan tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara ini? Secara garis besar sebenarnya tidak ada, secara garis besar. Tetapi ada beberapa kendala kecil berkaitan dengan begini Mas Lukman. Seperti kita ketahui Bapak, di KUA PPAIW itu sekarang untuk akte ikrar wakaf sudah dalam bentuk kertas elektronik. Dan di situ terkadang perlunya peranan dari KUA PPAIW untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada para nadir, karena mereka belum mengetahui cara pengisian, cara pengerjaan di kertas elektronik itu yang mungkin agak sedikit mengalami kendala. Lebih butuh disosialisasi lebih lanjut lagi ya. Betul. Oh, ya. Nah, ada pertanyaan dari netizen Pak, dari sobat BPN nih, dari @agus_bdmn. Apakah benar tanah wakaf bisa sewaktu-waktu diambil oleh negara? Jadi begini, untuk tanah-tanah wakaf dimungkinkan bisa diambil oleh negara apabila negara membutuhkan, terutama dalam ini untuk kepentingan umum. Tetapi itu pun tidak diambil serta-merta, tetapi ada besaran ganti rugi atau ganti untung yang diberikan oleh pemerintah melalui panitia pengadaan tanah, dan nilainya harus minimal sepadan dengan tanah yang diambil oleh pemerintah itu atau mungkin melebihi.
Itu Mas Lukman. Artinya negara tidak bisa semena-mena juga untuk mengambil tanah dari tanah wakaf tersebut ya. Tidak. Oh, ya. Semua kembali lagi ada aturannya. Oke, kemudian yang kedua nih, dari Mas Titik Mustafa. Di kampung saya ada musola belum disertifikatkan. Bagaimana cara mengajukan sertifikat wakaf dan berapa biayanya? Terima kasih. Jadi sudah kami sampaikan di awal bahwa untuk pendaftaran tanah-tanah wakaf, kami dari BPN Banjarnegara istilahnya apa ya? Menolkan gratis, tidak ada biaya pendaftaran sama sekali. Termasuk dalam ini juga pengukuran tanah-tanah wakaf kita prioritaskan untuk digratiskan. Mengenai persyaratan sudah kami sampaikan bahwa di dalam surat sosialisasi bahwa satu di antaranya adalah satu sebidang tanah yang sudah sertifikat, berarti sertifikatnya. Yang kedua, kalau yang belum berarti kutipan C-nya. Yang kedua, identitas si pewakif dan fotokopi KTP KK semua calon ahli waris, termasuk dalam ini persetujuan dari para calon ahli waris. Yang berikutnya adalah mengenai akte pengesahan nadir, itu saksi semua juga dibutuhkan. Dan sekali lagi setelah berkas komplit nanti akan ditindaklanjuti oleh KUA melalui PPIW untuk diproses ke BPN. Ya, artinya masyarakat sangat mudah untuk mengurus sertifikat wakaf ya, Om? Sangat mudah, murah dan cepat. Dan cepat. Memang langsung ditangani KUA juga gitu ya. Ya. Dan semua itu nanti kita di BPN ada loket khusus. Loket khusus Untuk pendaftaran tanah-tanah wakaf. Itu ada pelayanan prioritas untuk tanah-tanah wakaf ya, khusus sekali, ya. Dan ini ada satu pertanyaan dari @uus_kus2. Ini pertanyaan Pak ini. Mau tanya Kak, kalau tanah wakaf itu wakafnya wakaf lazim atau wakaf jaiz? Nah, ini kalau wakaf kan harusnya wakaf lazim dong, karena wakaf nggak bisa diambil lagi ya Pak ya? Ya, betul. Ya, yang jelas-jelas aja nih Ya. yang jais-jais kayaknya perasaannya Mbak Uus kus-kus aja nih. Kemudian yang terakhir dari @rian_ti. Di kampung saya ada tanah untuk diwakafkan oleh pemiliknya untuk TPQ dan sampai sekarang belum disertifikatkan. Namun pemilik tanah tersebut meninggal dunia. Bagaimana cara pengurusannya? Yes, Mas Irman, terima kasih. Jadi untuk tanah wakaf yang kebetulan pemiliknya sudah meninggal dunia, jika itu bidangnya sudah sertifikat, seperti tadi saya sampaikan bahwa yang mengajukan bisa nadirnya langsung. Demikian juga yang untuk bidang-bidang yang belum sertifikat. Jadi dalam hal ini bisa langsung diatasnamakan pemohon yang bersangkutan. Artinya tetap masih bisa semua disertifikatkan. bisa, sepanjang sekali lagi objek subjeknya clear dan clean, tidak ada masalah. Oke, Pak Suto, terima kasih nih udah banyak sekali ilmu-ilmu tentang wakaf. Dan untuk teman-teman semuanya, sahabat RTR BPN, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau usul-usul, kita bahas apalah tentang pertanahan, boleh kita komen atau di DM di akun Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Dan Pak Setio, terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Sharing-sharingnya. Saya harap ini nanti di episode-episode jalan Pak Setio masih mau dong. Siap. Untuk kembali berbagi ilmu di ruang baper ini. Siap. Terima kasih Pak Setio dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang bahas pertanahan.